Walaupun seorang manusia itu dia kafir kepada Allah, sebenarnya sel-sel tubuhnya itu beriman kepada Allah. Allah sebutkan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada segala sesuatu pun melainkan bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Dengan cara mereka tidak seperti kita bertasbih dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, tapi mereka bertasbih dengan caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita. Terutama sekali nikmatul iman wal Islam, dan juga nikmat taufik dan hidayah, sehingga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk sama-sama merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 95 sampai 98 atau 99 insyaallah. Ini juga berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 53, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Fil afaq, di cakrawala, di angkasa luas. Wa fi anfusihim, dan juga di dalam diri mereka. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga jelas bagi mereka annahu al-haq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hak. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup Tuhanmu itu menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, ini dari ayat ini banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini melanjutkan juga dari kajian kita di hari Minggu kemarin, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala kita ketahui la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh mata, tidak bisa dilihat oleh mata,
tapi dialah yang menjangkau segala pandangan mata. Dialah yang mengetahui pandangan mata kita. Bahkan Allah katakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui, melihat sesuatu, melirik sesuatu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan bahkan apa yang ada di dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat kepada kita bukan berarti tidak ada. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala sangat nyata. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan apa yang ada di sekitar kita, bahkan dengan diri kita sendiri. Inilah yang Allah katakan sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, ya, di alam raya, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga menjadi jelas buat mereka bahwasanya Allah itu adalah hak, bahwasanya Al-Quran juga apa yang disampaikan karena ini adalah firman Allah adalah hak. Untuk itu kita akan baca nanti suratul An'am ayat 95 sampai 98 insyaallah. Sebelum itu mari kita buka dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membersihkan hati kita dari segala al-fawahish al-batinah, segala perbuatan keji yang ada bersemayam di dalam hati kita seperti syirik, kibir, hasud, riya, ujub dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Dan mobil khusus dalam kesempatan hari ini biasanya guru kita Ustaz Ali hadir di sini, tapi beliau sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan surat Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepadanya, ya, keafiatan, panjang umur senantiasa, sehingga bisa mendampingi kita, ya, di dalam pengajian-pengajian ini. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء
فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ini ayat ini ya, dulu saya masih kecil, saya masih di pesantren, umur 11 tahun lah kira-kira. Ini kita sudah baca ayat ini, tapi pemahamannya sesuai dengan pemahaman ya pada waktu itu, sesuai dengan pemahaman pada teks ini. Ya, nanti kita bisa lihat bagaimana pemahaman Al-Quran itu ya, makin kita renungkan, makin kita selidiki, makin kita pahami, mengandung rahasia yang besar. Bahkan makin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini ya, kebenaran Al-Quran itu makin terkuak, makin tersingkap ya. Sayangnya kalau dulu di zaman keemasan Islam yang mengungkap kebesaran Al-Quran di dalam ayat-ayat Allah yang ada di sekitar kita ini dan juga di dalam diri kita adalah umat Islam. Dulu yang mengungkapnya umat Islam, tapi sekarang kebanyakan karena umat Islamnya hanya berkutat sibuk di dalam hal-hal yang furu' ya, memperdebatkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya ya. Akhirnya yang maju di dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah di alam semesta ini adalah orang-orang yang di luar Islam. Kalau dahulu pelopornya adalah kaum muslimin, ilmu-ilmu pengetahuan ya, sehingga manusia begitu pesat kemajuannya dipelopori oleh kaum muslimin. Kita baca ayat ini, nanti kita renungkan bagaimana maknanya ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya melalui apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam raya ini. Innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dzalikumullah fa anna tu'fakun. Innallaha faliqul habbi wan nawa, sungguhnya Allah lah yang membelah biji-biji wan nawa dan biji korma ya, artinya membelah dan menumbuhkan ya tumbuh-tumbuhan dengan proses pembelahan ya. Dulu kita pahami ya, ketika baca ayat ini ya, kita terangkan bagaimana kita lihat kalau pohon mangga itu ya, ketika kita biji mangga kita lempar di tanah ya, dia kemudian nanti terbelah, kemudian tuh tunasnya tumbuh seperti itu. Atau yang lain pun padi ya, gandum, beras dan durian ya. Dan di sini lebih khusus an-nawa disebut biji kurma ya, karena Allah Subhanahu wa taala berbicara turunnya ayat ini ya di tanah Arab yang banyak di sana pohon kurma ya. Al-habbi ini umum, biji-bijian yang lainnya. Ini Allah Subhanahu wa taala melihat, lihat ya, Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini berbicara kepada kaum yang dahulu belum ya, ada teknologi ya, itu bisa diterima. Ayat ini bisa dibuktikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan melalui
ya, proses pembelahan. Faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah keluarkan yang hidup minal mayyit, dari sesuatu yang mati. Dari biji kurma yang mati kemudian tumbuh tumbuhan yang hidup. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy, dan juga Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, dari orang yang hidup mengeluarkan sesuatu yang mati. Ini dahulu dipahami ya secara gamblang, secara kasat mata. Pada waktu itu dilihat, kita bisa melihat, menyaksikan bagaimana proses tumbuh-tumbuhannya itu tumbuh. Tapi kata faliqul habbi di sini ternyata memiliki makna yang luas, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala merangkan proses ya terjadinya kehidupan dengan proses pembelahan. Dari kata falaqa itu membelah. Itu sekarang diketahui ya bagaimana proses terjadinya ya, terbentuknya sel-sel di dalam tubuh kita ini ya. Terjadinya proses kehidupan dalam makhluk-makhluk hidup yang kecil itu dengan awalnya dengan proses pembelahan ya, dari satu sel menjadi terbelah menjadi dua ya, dua menjadi empat, empat menjadi 8, 8 menjadi 16 terus. Ini juga ya, yang terjadi pada diri manusia ketika terjadi pembuahan antara sel sperma dan ovum ya. Ketika terjadi pembuahan, bertemunya sel sperma dengan ovum ini ya, setelah itu sel ini membentuk sel yang bertumbuh ya, yaitu dengan proses pembelahan tadi ya, pembelahan yang terus menerus. Kemudian setelah itu terjadi proses bagaimana pembentukan daging-daging, jaringan-jaringan ya, otot-otot kita ini, jaringan ya, di dalam tubuh kita ada tulang, kemudian jantungnya, ada otaknya, ada matanya, ada otot-otot daging di badan kita ini masing-masing berbeda. Ya, jaringannya masing-masing tidak sama, dan ini semuanya berproses awalnya dengan proses pembelahan tadi. Ya, oleh karena itu sering kita itu berta'awudz dengan al-mu'awwidzatain, dengan dua surat mu'awwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Al-mu'awwidzatain ini al-falaq itu qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung dengan Tuhan al-falaq. Rabbil falaq arti Tuhan yang melakukan proses pembelahan. Kalau dulu diartikan ini falaq ya biasanya yaitu falaqis subuh. Memang ada hubungannya juga ya. Yang bagaimana terjadinya munculnya waktu subuh dengan terlihatnya terbelah dengan kegelapan ini dengan cahaya. Tapi sebenarnya itu makna dalamnya adalah al-falaq ini bagaimana Allah lah yang menciptakan kehidupan ini diawali dengan proses pembelahan. Ini perlu diketahui, banyak sekali kalimat-kalimat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan ini dengan kata-kata yang berbeda. Sering kita baca ya, kalimat Allah menciptakan sesuatu ya, khaliqu kulli syai'in, kata khalaqa menciptakan ya, khalaqa yakhluqu itu artinya menciptakan. Ini secara umum ya, karena khalaqa juga nanti ada kata khuluq ya, khuluq itu akhlak, perangai. Ini khalaqa ini menciptakan artinya dalam berbagai hal, baik fisiknya kemudian maupun non fisiknya Allah ciptakan. Ini kalau dari kata khalaqa.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasannya Allah menciptakan sesuatu itu dengan kata bada'ah atau badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ardi, Allah juga diartikan kalau dalam terjemahan Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Tapi kata badi berbeda dengan khaliq. Ya, kata badi itu kita sering dengar kata bid'ah. Bid'ah apa artinya? Artinya sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Sering nih orang meributkan sesuatu amalan, wah ini kata bid'ah karena nggak ada contoh sebelumnya. Nah, kata bid'ah emang seperti itu artinya secara bahasa. Nah, badi'us samawati wal ardi ini artinya Allah badi'us samawati wal ardi, Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi yang mana tidak ada contoh sebelumnya. Berbeda kita ini, kita sering menyebut oh dia pencipta sesuatu, pencipta lampu, misalnya pencipta mobil, pencipta kapal terbang. Itu sebenarnya kalau itu ada contoh sebelumnya. Dan ketika orang itu dikatakan menciptakan pesawat terbang, ya sebenarnya ini merekayasa, ya mengumpulkan, memformulasikan, ya bahan-bahannya sudah ada, ya mobil misalnya besinya Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan, ya karet bannya dari pohon karet dan juga dari bahan-bahan sintetis, ya Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan semuanya, ya manusia ya tinggal merajutnya dengan ilmu pengetahuan yang juga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu itu kepada dirinya. Jadi kalau manusia menciptakan sesuatu, ya atau merekayasa sesuatu, ya memang sudah ada contohnya. Ya mobil ya dari kendaraan, dari sesuatu yang ditunggangi. Pesawat misalnya dari burung atau binatang-binatang yang terbang seperti itu. Dan ini memang di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita melihat, bukan hanya melihat tapi menyelidiki, mengadakan eksperimen, mengadakan percobaan-percobaan ya di alam semesta ini supaya kita bisa ya menemukan sesuatu. Unzuru ma fis samawati wal ardh. Lihatlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Juga kita sering baca surat Al-Ghasyiyah, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah mereka menyaksikan bagaimana onta diciptakan? Afala yanzuruna, di sini kata yanzuru bukan hanya melihat, begitu ngeliatin. Ya, ketika onta melahirkan misalnya. Tidak, maksudnya di sini adalah melihat dengan penelitian, eksperimen, dengan penyelidikan, ya. Itu makna melihat. Ya. Jadi kata badi seperti itu. Allah badi'us samawati wal ardi, artinya Allah menciptakan langit-langit dan bumi, ya, bi ghairi mithalin sabaq, tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, tanpa ada sebenarnya. Ini jadi kata menciptakan itu Allah sebut dengan kalimat-kalimat atau diksi-diksi yang berbeda. Ya. Yang tadi khalaqa itu memiliki makna tertentu. Kemudian badi'us samawati wal ardi juga memiliki makna tertentu. Berikutnya adalah yang sering kita baca dalam Al-Qur'an, fatirus samawati wal ardi. Fatirus samawati wal ardi artinya yang ini kalau dalam terjemahannya tetap artinya yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kata fatir, kok kata fatir? Fatara artinya fatara ini membelah. Ya, hampir sama dengan falaqo, ya. Tapi fatara itu seperti dalam surah Al-Waqiah malaha min futur. Ya, langit-langit itu kamu lihat, perhatikan langit, tidak ada retakan-retakan di sana. Arti belahan, terjadi pembelahan seperti itu.
Nah ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti itu. Allah ciptakan alam semesta ini dari ada proses ya, terbelah sesuatu ya, yaitu diketahui baru tahun 90-an yang dikenal dengan teori Big Bang, bahwasanya alam semesta ini adalah awalnya satu kesatuan, kemudian terjadi ya katanya ledakan besar atau Big Bang, sehingga kemudian terbentuklah ya planet-planet. Awalnya misalnya diterangkan ini secara apa, biasanya kalau belajar di ilmu pengetahuan ya, itu disebutkan alam semesta awalnya diawali dengan kabut ya seperti itu, kemudian terjadilah ya gumpalan yang dahsyat yang besar. Setelah itu ya, dengan proses yang ya berabad-abad, bertahun-tahun, terjadilah apa ledakan besar itu. Ini ya, ini pun diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang yang kafir itu mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu awalnya dulu adalah suatu kesatuan. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan. Arti dengan proses tadi, proses terjadinya arti ledakan gitu ya, kalau menurut teori ilmu pengetahuan. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan hal itu. Oleh karena itu Allah sebutkan fatirus samawati wal ardi. Allah ciptakan alam langit-langit dan bumi ini dengan proses seperti itu. Dan ini terjadi pembelahan, dan Allah sebutkan dalam ayat yang lain, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan langit ini kami bangun bi'aidin, dengan kekuasaan kami. Bi'aidin di sini jangan dibilang dengan tangan ya. Ya memang kata aidun dari kata yadun itu artinya tangan. Sama seperti yang minggu lalu kita terangkan, yadullahi fauqa aidihim ya, jangan diartikan secara fisik tangan Allah berada di tangan mereka. Itu maksudnya adalah Allah merestui mereka ya, dalam surah Al-Fath ya. Itu radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah ya, sungguhnya Allah telah ridha kepada kaum muslimin tatkala mereka membaiat kamu di bawah pohon. Itu ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, di mana kemudian di sana ada juga baiatur ridwan, artinya sumpah setia kaum muslimin kepada Nabi untuk membela Nabi. Ini juga dengan Allah menggunakan kata yad ini sebagai kiasan tentang keridhaan Allah. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, kata Allah, dan langit ini kami bangun dengan kuasaan kami ya, wa inna lamusi'un, dan kami terus meluaskan alam semesta ini. Jadi diketahui bahwasanya alam semesta ini terus menerus mengembang ya, dengan berjuta-juta benda-benda langitnya terus berkembang. Nah ini ilmu pengetahuan mengetahui hal ini ya, diselidiki. Einstein pun menyelidiki hal ini ya, berkembang terus nanti pada saatnya nanti, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah ciptakan segala sesuatu ini ada waktunya, artinya ada kadaluarsanya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuatu ada batasnya, seperti kita lihat di sekitar kita, benda-benda ini pun juga nanti ada masanya rusak ya. Pohonan Allah lihat ya, Allah perlihatkan kepada kita awalnya benih tadi, kemudian tumbuh ya, besar, akhirnya tua, kemudian hancur ya. Begitu juga alam semesta ini seperti itu. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un, terus berkembang. Akhirnya nanti pada masanya ya, tiba masanya dia kembali menciut. Terjadilah benturan-benturan yang dahsyat, maka itu ketika kiamat.
yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Pada saat nanti natwis sama, kami lipat langit ini seperti orang melipat buku. Arti yang asalnya terbuka, ya, meluas, nanti Allah persatukan lagi. Inilah terjadinya proses terjadinya kiamat. Ini sudah diterangkan dan ini terbukti ya di kiamatnya belum ya, tapi pasti seperti apa yang Allah terangkan dari ayat-ayat Quran ini terbukti ya. Semua apa yang Allah sampaikan ini pun pasti akan terbukti. Seperti nantinya ada yaumul hisab, yaumul jaza, ada surga dan neraka. Ini semua dikabarkan di dalam Al-Quran dan itu pasti terbukti. Sebagaimana hal-hal yang Allah ungkapkan tadi seperti ayat yang kita baca, bagaimana Allah memulai proses penciptaan sesuatu itu dengan proses pembelahan ya, faliqul habbi wan nawa ini itu terbukti pada saat ini juga hal-hal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi, itu semuanya ya akan terbukti. Akan tetapi bagi kita kaum mukminin jangan nunggu terbukti dulu baru beriman ya kan. Orang yang mukmin adalah ya, orang yang beriman pada sesuatu yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran. Ya, kita sudah beriman tentang misalnya ada alam barzakh nantinya, tentang adanya hari kiamat, tentang kita akan dibangkitkan nanti dari kubur, tentang adanya yaumul hisab ya, yaumul jaza, nanti ada surga ada neraka. Itu belum terjadi tapi sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai mukmin harus beriman, harus percaya, harus yakin. Ya, bukan hanya ya, percaya tapi harus meyakini hal ini, dan ini menjadi suatu landasan bagi perilaku kita. Orang kalau tidak percaya tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari jaza, yaumul jaza, dia akan gunakan kehidupan di dunia ini untuk ya melampiaskan ambisinya, melampiaskan hawa nafsunya. Dia akan puas-puaskan dirinya di dunia mumpung masih katanya masih sehat, mumpung masih hidup di dunia ya. Karena dia pikir setelah meninggal udah habis, seperti itu ya. Berbeda kalau seorang yang beriman ya akan hari kebangkitan, hari hisab, dia akan takut melakukan sesuatu kalau itu akan merugikan dia nanti di akhirat. Ini berbedanya orang yang benar-benar mukmin ya, dengan orang yang kafir yang ingkar akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebutkan innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayy. Allah lah yang membelah menumbuhkan biji dengan proses pembelahan dan juga biji kurma, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dzalikumullah, itu adalah Allah yang maha mengetahui, yang maha menciptakan ya. Kalau ini diselidiki, antum silakan buka bagaimana proses terjadinya pembentukannya bayi di dalam rahim ya, akan takjub sekali bagaimana Allah mulai menciptakan hal itu ya. Dengan asalnya satu sel sperma dan sel telur ya, terjadi ya pembelahan, kemudian proses penciptaan ya, yang seolah-olah semuanya itu ya, masing-masing bekerja ya, pada bidangnya masing-masing. Sel yang ada yang sel menjadi sel mata ya, bedakah dengan sel kulit ini atau sel daging kita tangan, sel otak ya, jaringan otak ya, kan bentuknya lain ya, fisiknya lain dengan daging yang ada di tangan atau di kaki kita. Kemudian jaringan rambut juga berbeda lagi, jaringan jantung juga berbeda lagi, hati berbeda lagi. Ini semua asal dari satu tadi, pembelahan semuanya terjadi dengan menakjubkan bagaimana itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
makin dalam ilmu pengetahuan manusia, makin terbukti kehebatan Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di alam raya, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Di tubuh kita ini terdapat biliaran sel yang bekerja semuanya atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Jaringan-jaringan semuanya ini bekerja atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam diri kita nggak mampu mengendalikannya. Ya. Darah kita bagaimana dipompa oleh jantung kita ini berdetak ya, sejak masih di dalam rahim terus berdetak. Kemudian paru-paru kita ini setelah kita keluar dilahirkan, dia itu terus berkembang dan kembang kempis ini terus sampai sekarang, nggak ada henti-hentinya. Kalau berhenti nggak bisa napas gitu. Ini Allah atur semuanya dalam diri kita. Semuanya itu kalau istilah Allah Subhanahu wa taala semuanya bertasbih, artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita ini mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Walaupun seorang manusia itu dia kafir kepada Allah, sebenarnya sel-sel tubuhnya itu beriman kepada Allah ya. Tapi manusia kan diberikan ya, kebebasan ya, dan diberikan kemampuan untuk memilih. Ini adalah manusia sebagai khalifatullah fil ardh ya. Kadang dia memilih mengingkari Allah, tapi sebenarnya ya, tubuhnya ini patuh kepada Allah, tubuhnya ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada segala sesuatu pun melainkan bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Yaitu memuji bertasbihnya ya, alam raya ini atau sel-sel tubuh kita tanpa kita tahu. Ya, dengan cara mereka tidak seperti ya, kita bertasbih dengan mengucapkan subhanallah ya, walhamdulillah, tapi mereka bertasbih dengan caranya. Ya, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengerti bagaimana cara tasbih mereka. Mereka bertasbih dengan mematuhi perintah-perintah Allah, seperti paru-paru, jantung terus berdetak, terus bekerja. Ini adalah mereka mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, memompahkan jantung, memompahkan darah ke seluruh tubuh, membawa nutrisi kepada seluruh tubuh. Ini arah atas perintah Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nih manusia yang sudah diberikan kesehatan, berikan nikmat yang begitu besar, kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dustakan, sehingga dalam surah Ar-Rahman berkali-kali kita diingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat-nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita ingkari semuanya. Dzalikumullah, itulah adalah Allah. Fa anna tufakun, kenapa mereka kok disimpangkan dari jalan yang benar? Faliqul isbahi wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Faliqul isbah, Allah membelah ya, waktu subuh. Artinya bagaimana asalnya alam semesta ini ya, yang kita lihat atau yang kita diami ya, secara perbagian tentunya ya. Misalnya di Bekasi ini asalnya gelap, kemudian timbul terang dengan munculnya subuh ya. Faliqul isbahi, Allah memunculkan waktu subuh ya, dengan juga kata faliq ya, membelah cahaya, karena cahaya subuh ini ya, membelah kegelapan. Wa ja'ala al-laila sakanan, Allah jadikan malam ini sebagai sesuatu yang menenangkan ya. Allah jadikan memang malam itu supaya kita buat beristirahat. Ini bukan buat apa manusia saja, tapi makhluk-makhluk yang lain juga kalau waktu malam itu mereka banyak tidur di sana ya, beristirahat ya.
Ya, kecuali makhluk tertentu saja ya. Tapi buat manusia malam ini adalah untuk Allah jadikan sebagai sesuatu yang akan membuat ketenangan. Wasyamsa wal qamara husbana, dan Allah jadikan matahari dan bulan sebagai husbanan, sebagai sarana untuk menghitung waktu. Ya, matahari dan bulan ya untuk menghitung waktu. Ya, adanya matahari dan bulan ini, ya, peredaran matahari dan bulan, ya, sehingga kita bisa menghitung waktu. Ya. Nah, ini saya juga pernah terangkan bagaimana ya, manusia bisa menentukan ya, kalender gitu. Ya, ada bulan, ya, kemudian penamaan, ada bulan Januari, Februari, Maret dan sebagainya. Nah, cuman penamaan ini sesuai dengan ya, manusia yang berkuasa pada waktu itu, pakai nama-nama ya, ada nama dewa-dewa ya, seperti itu buat untuk kepercayaan mereka. Tapi sebenarnya perhitungannya berdasarkan matahari adalah ciptaan Allah. Jadi ya, ada orang alergi, nggak mau kita pakai kalender Masehi. Enggak, ini sebenarnya kalendernya ini kalender Syamsiah. Kalau kita mau tahu, ini kalendernya kalender Syamsiah. Ini juga kita gunakan kalender ini dalam menentukan waktu, seperti menentukan waktu sholat ya. Arti kalender Syamsiah maksudnya kalender ini ditentukan dengan melihat peredaran matahari. Arti bumi ya mengelilingi matahari. Ini peredaran ini, perhitungan ini ya, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, karena matahari proses peredarannya bumi terhadap dan planet-planet lain termasuk bulan mengitari matahari itu juga adalah ciptaan Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penentuan waktu sholat, ya, kapan waktu sholat subuh, ya, ini juga ditentukan dari adanya peredaran matahari, bumi terhadap matahari ketika terbit fajar shodiq kan gitu. Kapan kita waktu sholat zuhur? Ketika tergelincirnya matahari kan begitu bilangnya. Kapan waktu masuknya sholat asar? Ketika bayangan dari sesuatu sudah melebihi bendanya. Kita naruh misalnya ya ada tongkat, kita lihat bendanya, bayangannya. Oh, kalau sudah melebihi kita, sampai mana bayangannya? Sini kita tidurkan tongkatnya. Oh, udah melebihi, udah masuk asar. Itu dulu seperti itu dengan matahari. Ya. Kapan masuk waktu maghrib? Ketika terbenam matahari. Jadi dengan proses ini matahari ini manusia bisa menentukan ya kalender yang disebut kalender Syamsiah, kalender berdasarkan matahari, atau disebut juga dengan penamaan ya kalender Masehi. Kemudian ada lagi penentuan waktu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini ya, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan sebagai sarana untuk mengetahui waktu. Bulan juga demikian ya, perubahan bulan dari sabit kemudian membesar menjadi purnama ya, kemudian mengecil lagi sampai sabit lagi kemudian hilang. Ini juga penentuan waktu ya, berdasarkan bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada engkau tentang terjadinya hilal. Allah katakan, qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj, katakanlah ya Rasulullah bahwasanya proses ya hilal itu adalah untuk menentukan waktu. Proses perubahan hilal itu adalah untuk menentukan waktu. Jadi ada dua ya, cara menentukan waktu, sehingga manusia kenal ada kalender, ada penanggalan secara Syamsiah, atau masih ada Qamariyah ya, yang disebut kalender Hijriyah gitu ya. Sebenarnya ini sebelum itu kan penamaan ini sejak zaman Sayyidina Umar saja. Sebelumnya ini sudah waktu kan sudah berjalan tetap ya. Tapi awal ya kalender ini ditetapkannya itu dengan mengambil patokan hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini kedua-duanya menentukan waktu. Cuman ya, sayangnya sampai saat ini kaum muslimin belum punya kalender Hijriah yang fix.
Udah belum? Kalender Hijriah. Memang sih kita lihat di tanggalan. Tanggalan ada, kalau tulisan Arab tuh tanggalan ya. Masehi pasti ada tulisan kecilnya itu dalam bahasa Arab itu, oh ini kalender Hijriah. Tapi enggak fix. Tidak seperti kalender Syamsiah Masehi yang dalam 1 tahun ya udah tentu ya. Tapi kalau kalender Komariah enggak, kalau Hijriah enggak tentu. Buktinya apa? Setiap mau awal Ramadan mesti ngelihat bulan. Mau puasa Ramadan, jadi menentukan tanggal 1 Hijriah mesti ngelihat bulan dulu. Nggak bisa ditentukan. Padahal ini secara ilmu pengetahuan sama seperti matahari, bisa dihitung, kan Allah sebutkan. Ini dua-duanya untuk menghitung, dan kalian bisa hitung ini semuanya tanpa melihat. Gitu. Tanpa melihat bisa dihitung. Tapi karena ada hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah kamu nanti ketika Idul Fitri juga dengan melihat bulan. Akhirnya dianggap melihat ini harus melihat dengan mata, padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan nggak kata li ru'yati, karena Rasulullah menerangkan sesuai dengan apa yang ada pada masa itu. Rasulullah nggak bisa menentukan hilal tanpa melihat. Nah, oleh karena itu untuk memudahkan kaum muslimin untuk kapan puasanya ya dengan melihat bulan. Pada waktu itu belum ada teknologi ya untuk mengetahui bagaimana posisi hilal. Kalau sekarang ketahuan semuanya. Hilal berapa derajat itu udah ketahuan walaupun belum kelihatan. Ini secara perhitungan sudah bisa, ada softwarenya bisa ketahuan sampai berapa derajatnya. Sekarang ya mau gerhana saja Allah ilmu pengetahuan sudah bisa ketahuan ini. Sebab ini sesuatu yang nyata, yang real. Ya. Di dalam Al-Quran, faman syahida minkum asyahran, ini biasanya ya, nggak difahami tentang makna syahida di sini. Barang siapa yang menyaksikan ya hilal syahri, maksudnya hilal pada bulan tersebut, falyasum, hendaklah dia puasa. Nah, menyaksikan ini diartikan dengan melihat. Memang pada zaman Nabi ya mesti begitu. Rasulullah merangkan seperti itu. Tapi makna syahida ini enggak berarti ya, melihat saja dengan mata. Tapi makna syahida juga berarti menyaksikan dengan ilmu pengetahuan. Seperti kita sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Emang tidak lihat Allah? Lihat enggak? Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dari mana? Dari berdasarkan bukti-buktinya. Nggak perlu melihat, kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyaksikan di sini makna syahidah artinya menyaksikan berdasarkan keyakinan dan ilmu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi bulan juga begitu, faman syahida minkum asyahra. Ya, barang siapa yang dapat menyaksikan ya keberadaan bulan pada waktu itu ya hilal, falyasum, hendaklah dia puasa. Nah, menyaksikan ini ya kalau dulu hanya dengan melihat ya, tapi sekarang bisa dengan perhitungan. Nah, sebenarnya setiap bulan ini kalau kita konsisten ya menentukan tanggal hijriah, kalau mau pakai lihat bulan setiap bulan mesti lihat. Repot kan, setiap bulan mesti lihat. Seperti kemarin ada yang nanya, mana Ustadz, kapan sih itu kita 10 Muharram puasa Asyura 9 Muharram, tanggal 9 Muharram kapan sih? Bilang nggak tahu ya. Kita tahu 9 Muharram kalau tahu tanggal 1 dulu, 1 Muharramnya kapan bisa kita hitung. Nah sekarang ya, kemarin bulan haji aja Idul Adha berbeda kan ya, ada yang bilang tanggal 10 Dzulhijjahnya hari Ahad, ada yang bilang hari Sabtu kan, seperti itu. Kok bisa beda-beda padahal kalau perhitungan sama harusnya. Nah, ini sampai saat ini kita belum punya kalender yang fix, tidak seperti kalender Masehi atau kalender Syamsiah.
bertahun-tahun bisa tentukan, bahkan mundur ya ke apa bisa dihitung, karena ini memang bisa dihitung kok ya. Kita bisa ditentukan sekarang ada program bisa tahu seorang misalnya lahir tanggal berapa, bulan apa, bisa ketahuan. Oh ditarik ke sebelumnya misalnya tahun 60-an ya, lahirnya ketahuan harinya hari apa pada itu, karena kalendernya fix. Karena ini perhitungan ini berdasarkan apa, matahari, dan juga bulan itu juga bisa dibuat perhitungan seperti itu. Nah, kalau misalnya disepakati kaum muslimin, difasilitasi oleh pemerintah untuk bagaimana menetapkan kalender hijriah ini dengan fix, bisa. Ini berdasarkan perhitungan bulan seperti itu. Jadi nggak perlu lagi tiap bulan mesti melihat bulan, nggak perlu lagi ketika Ramadan melihat bulan lagi. Sama ya halnya seperti menentukan waktu sholat. Waktu sholat kan dulu diterangkan seperti itu tadi oleh Nabi. Sholat zuhur waktunya masuk ketika tergelincir matahari. Apa sekarang kalau muadzin ngelihat dulu matahari udah tergelincir belum? Kan enggak. Subuh tadi kita sholat subuh, apa ngelihat dulu udah timbul belum fajar shadiq? Kan enggak. Waktu maghrib ngelihat dulu apa udah terbenam matahari belum? Kan enggak. Pernah ngelihat itu dulu ya, matahari dulu? Kan tidak. Zaman Nabi memang begitu ngelihat ya. Tapi sekarang dengan teknologi pakai jam udah tahu jadwal, bahkan jadwal waktu ya, waktu sholat itu bisa ditentukan sepanjang masa ya. Rasil cetak tuh, bukan Rasilnya sebenarnya, dulu juga saya waktu pesantren sudah ada ulama bikin itu jadwal waktu sholat sepanjang masa, sudah ada dalam bahasa Arab gitu. Nah ini bisa ditentukan, sama juga menentukan bulan. Tapi karena tadi masih hanya tekstual memahami hadis tadi sumuri ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi ya, akhirnya tetap seperti itu dipegang. Akhirnya ya setiap Ramadan mesti ngelihat bulan ya, kemudian Idul Fitri ngelihat bulan, awal Dzulhijjah juga ngelihat bulan. Harusnya setiap bulan harus dilihat biar fix gitu kalau mendasarkan itu. Tapi sekarang Allah sudah mudahkan dengan ilmu pengetahuan ini, kita bisa hitung tanpa melihat seperti itu ya, seperti melihatnya waktu. Nah ini ya, ini sebenarnya hal ini juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini adalah ketentuan Allah ya, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan ini husbanan, sebagai sarana untuk menghitung waktu. Anda pernah terangkan juga bagaimana ya perhitungan berdasarkan matahari maupun bulan ya, ini diakui oleh Allah ya, diakui oleh Allah dalam surah Kahfi ya. Dalam surah Kahfi disebutkan Ashabul Kahfi tidur di gua berapa lama? Berapa? 300 tahun apa 309 tahun? Wala bithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Allah sebutkan mereka tinggal di goa, tidur di dalam goa salasumi'atin sinin. Salasumi'ah berarti 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan mereka tambahkan 9. Lalu yang benar berapa sih? 300 tahun apa 309 tahun? Di sini Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yaitu 300 tahun berdasarkan perhitungan syamsiah. Ya. Itu sama dengan 309 tahun berdasarkan perhitungan qamariyah. Kan beda kan qamariyah, perhitungan qamariyah. Satu bulannya kalau qamariyah itu nggak ada yang 31 ya, maksimal 30, dia antara 29, rata-rata 29,4 sekian gitu satu bulan itu menurut qamariyah ya. Sehingga dalam satu tahun itu perbedaan sekitar 11 hari misalnya ya,
1 Muharram ini misalnya jatuh pada tanggal 30 apa misalnya Agustus misalnya. Nanti tahun depan 1 Muharram mundur ya, pada tanggal 19 Agustus, 11 hari mundur gitu. Karena ya kalau menurut perhitungan Syamsiah itu 1 tahun 365 hari. Kalau menurut Qamariyah kurangin 11 ya, 365 jadi 354 hari. Nah, antum bisa hitung ya, 300 tahun Allah akan bilang 300 tahun ya, dan mereka menambahkan 9 jadi 309 tahun. Jadi ada yang bilang 300 tahun, ada yang bilang 309 tahun. Dua-duanya benar, sebab 300 tahun coba kalau kita hitung berapa harinya dalam 300 tahun. Mereka tidurnya kan tetap ya, jumlah harinya sama, 300 kali 365 ya, 300 kita hitung coba, 300 kali 365 berapa? Ini 365, ini menurut kalender Syamsiah ya, menurut kalender Masehi atau matahari ya, itu 109.500 hari. Jadi mereka tidur itu 109.000 fix, 109.500 hari segitu, tidurnya segitu. Kalau dihitung harinya sama ya, 109.500 hari. Coba hari yang sama ini dibagi dengan, kan kalau dibagi 365 ya, 1 tahun Syamsiah kan 365, tapi kalau 1 tahun Qamariyah 354 ya, 354. Coba dibagi 354, jadi tadi 109.500 hari dibagi 354, karena 1 tahun Qamariyah 394. Lihat 309, sekian, 309 ya. Jadi ini sudah Allah isyaratkan, bisa dihitung Qamariyah, bisa dihitung Syamsiah ya. Biasanya kalau kita hitung sekarang, kita kan hitung umur kita pakai Syamsiah kan. Orang kebanyakan sekarang di Indonesia ya ulang tahunnya hitung pakai Syamsiah ya. Oh sekarang saya umurnya udah berapa, 60 tahun. Ini kalau dihitung Qamariyah ini udah 60 lebih ya. Kalau 300 tuh bedanya 9 tahun, kalau 100 tahun tuh bedanya berarti 3 tahun ya. Kalau orang 100 tahun Syamsiah berarti dia sudah 103 tahun umurnya kalau Qamariyah ya. Kalau itu umurnya 60 tahun menurut Syamsiah, ini sebenarnya udah 60 ya, sekitar 61 lebih gitu ya menurut Qamariyah. Umur Nabi kita Muhammad SAW, usia Nabi waktu wafat 63 tahun ya, itu Qamariyah. Tapi kalau Syamsiah mungkin itu sekitar 61 sekian ya. Nah itu, ini perhitungan ini ya, karena menghitungnya berdasarkan makhluk-makhluk Allah, matahari dan bulan ya, ini semuanya benar seperti itu, dan ini bisa dihitung. Begitu juga sebenarnya kalender Hijriah itu juga bisa dihitung seperti kalender Qamariyah. Wasyamsa husbanan, ini semuanya kenapa bisa dihitung? Karena dzalika taqdirul azizil alim, itu adalah, nah ini suka disalah artikan arti takdir, ini adalah ketentuan Allah Al-Aziz yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Takdir arti ketentuan, kadar, inilah yang Allah tentukan kadarnya. Peredaran matahari dan bulannya ini gak ada pada garis edarnya, gak pernah melenceng karena ditentukan secara presisi. Hal-hal sesuatu yang terus berulang secara presisi ini bisa dipelajari. Kalau ngacak misalnya, oh besok terbit besok kagak, kita nggak bisa tahu matahari besok terbit besok enggak gitu ya, nggak bisa dihitung perhitungan. Tapi karena ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dzalika taqdirul azizil alim. Jadi takdir, pengertian takdir ini nanti insya Allah Ustaz Husain juga akan terangkan lagi masalah takdir dalam kesempatan yang lain.
Bagaimana arti takdir disalahpahami? Takdir, oh kita begini nih takdir, semuanya diartikan takdir sampai ada orang Qadariyah misalnya atau Jabariyah bilang, oh sampai kita ini maksiat pun ini takdir Allah. Seorang berzina ini takdir Allah. Enggak begitu. Maksudnya arti pemahaman takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Juga termasuk pada diri manusia ditentukan, artinya ditentukan secara kadarnya. Ya. Bagaimana kadar oksigen di bumi ini, lapisan bumi. Ya Allah tentukan kadarnya. Kalau banyak kadar oksigen berapa persen misalnya, Allah lebihkan, ini bahaya, bisa kebakaran. Kalau kurang kadarnya, bisa kita napasnya susah, nyesek napas kita. Itu kadar oksigen. Ya. Terus juga darah bagaimana? Ya, darah di dalam oksigen, ya, oksigen di dalam darah ini sebuah Allah tentukan kadarnya semuanya. Ya, sel-sel darah kita itu Allah semuanya tentukan. Hanya di dalam perbuatan Allah berikan kita kebebasan untuk memilih. Ya, kita mau makan ini atau tidak makan ini, ya, itu Allah berikan kebebasan. Ya, sampai dalam keadaan beriman kepada Allah atau tidak beriman, Allah berikan kebebasan. Tapi masing-masing pilihan kamu nanti ada konsekuensinya, ada hukumannya, ada balasannya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini dzalika takdir, kembali ke takdirul azizul alim, arti itu adalah ya, matahari dan bulan ini ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kemudian Allah sebutkan lagi bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah di angkasa ini. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan dialah yang menjadikan lakum untuk kalian, artinya menjadikan untuk kepentingan kalian, an-nujum, bintang-bintang, litahtadu biha, agar supaya kalian mengambil petunjuk dari bintang-bintang tersebut, fi dhulumatil barri wal bahr, dalam kegelapan lautan dan daratan dan lautan. Ini dulu kalau zaman dahulu bintang-bintang ini sebagai kompas buat mereka. Ya, bintang-bintang untuk mengetahui arah, ya, barat, timur, utara, selatan, itu melihat bintang. Nah ini ketentuan ini ya, hanya orang yang ngerti tentang tata letak bintang yang bisa tahu, ya, bisa tahu arah, ya. Ketika di padang pasir, kalau padang pasir juga kan nggak tahu arah seperti itu, ya, luasnya. Atau di lautan, fi dhulumatil barri wal bahri, ketika di lautan nggak tahu arah, ya, di waktu malam, kemudian di tengah laut, ya, biasa kalau udah tengah nggak kelihatan daratan. Nah pada saat itu bagaimana menentukan, ya, mata angin, ya, arah barat, timur, utara, selatan, ya, yaitu dengan bintang tadi, ya. Nah kalau sekarang bintangnya, ya, dengan teknologi juga, ya, dengan sama ini sebenarnya. Kenapa diciptakan satelit-satelit itu meniru apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Sekarang pakai satelit, itu juga sama seperti bintang itu. Itu satelitnya cuman sudah dari satelit itu memancarkan sinyal. Sinyalnya ini yang ada interaksi dari bumi, pancarkan ke satelit, kemudian kita bisa lihat, sehingga sekarang kita bisa lihat arah, ya, dengan Google Map. Kalau dulu dengan apa? Ya, Al-Quran nggak bicara, oh nanti pakai itu satelit, agak ntar Rasulullah dibilang orang gila, ya, nggak begitu aja dibilang orang gila Rasulullah, ya. Tapi Al-Quran berbicara sesuai dengan kemampuan dan daya tangkap manusia pada masanya. Kalau kita sekarang, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kita bisa pahami ini? Ya pertama, ya, kita bisa pahami memang dulu dengan bintang mereka bisa tahu arah. Kalau sekarang bukan bintangnya pakai, tidak dengan bintang lagi, tapi bintang buatan, yaitu satelit, arti sesuatu yang ada di atas, kita bisa menentukan arah. Sekarang kalau mau pergi kemana, kita buka aja Google Map atau Waze, kan, kemana aja kita bisa, nggak akan nyasar, kan. Sampai
ya, rumah-rumah orang itu bisa ketahuan. Ya. Ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk buat kita. Ya, contoh-contohnya dari alam ini Allah sudah tentukan. Ya, nah manusialah itu yang Allah berikan ilmu, bekali ilmu sejak zaman Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan gen untuk bisa bagaimana manusia itu mempelajari lingkungannya, menentukan nama, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, itu dipahami bagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam untuk bisa memahami ya apa yang ada di lingkungannya, menamai sesuatu, memformulasikan sesuatu, ya itu namanya 'allamal asma'. Bukan diajarin oh ini namanya pohonan, ini namanya gunung. Allah udah diajarin duluan. Nabi Adam udah diajarin duluan oleh Allah. Kemudian baru ditampilkan ke malaikat. Coba sebutin, ya, seperti kita ngajarin anak TK atau apa. Sebutin benda-benda ini, padahal anak TK yang lain nggak diajarin, nggak begitu. Tapi bagaimana Allah mengajarkannya? Allah ngajarin ke manusia kan nggak seperti manusia ngajarin ke murid-muridnya. Allah cukup menanamkan pada diri manusia ilmu, ya seperti itu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ya kan ada seorang hamba yang soleh di surah Kahfi juga, ya sering disebut Nabi Khidir gitu. Ya bagaimana dia itu Allah ajarkan ilmu dari Allah. Apakah pernah dia belajar kayak di bangku sekolah yang ngajarnya Allah? Bukan, tapi bagaimana Allah tanamkan pengetahuan kepadanya. Dan begitu juga pada Nabi Adam, dan gen ini terus menerus sampai ke manusia, ya sampai saat ini. Jadi kembali gitu, qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun, ya telah kami rincikan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau mengerti, ya, yang mengetahui. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Dialah yang menciptakan kalian. Ansya'a ini artinya mengembangkan kalian dari satu jiwa. Arti dari jiwa yang sama. Min nafsin wahidah ini dari jiwa yang sama, ya, dari manusia juga, yaitu dari kakek dan nenek kita, yaitu Nabiullah Adam dan Hawa. Fa mustaqarru wa mustauda'. Kemudian terjadilah proses mustaqarrun, ada tempat, ya, mustaqar. Ini banyak mufassir menyebutkan, atau mustaqar artinya rahim, mustauda maksudnya ada yang artikan alam dunia, atau ada yang mengartikan antara dunia dan akhirat. Tapi sebenarnya kalau secara ilmiah hal ini kembali kepada proses seperti apa yang di ayat sebelumnya. Famustaqarrun itu artinya, ya, proses ini terjadi, ya, dari proses pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Mustaqarrun itu artinya yang tetap. Mustauda yang dititipkan, ya. Yang tetap itu artinya sel telur yang ada di dalam rahim, ya, yang dititipkan, yang datang itu artinya maksudnya sel sperma, ya kan. Di dalam ayat lain wa nuqirru fil arhami ma nasya, kami tetapkan, ya, dari kata mustaqar itu wa nuqirru fil arham, kami tetapkan di dalam rahim ma nasya, apa yang kami, ya, kehendaki. Ini sebenarnya proses bagaimana proses tadi penciptaan manusia, yaitu terjadi dari pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun, sungguh kami telah rincikan tanda-tanda kebesaran kami liqaumi yafqahun, bagi kaum yang mengerti. Ini sebenarnya Ustaz Husin, ya, mau selanjutnya. Saya rasa sampai sini saja dulu, ya. Sampai ayat 98, yang menggambarkan bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan, ya, melalui ciptaan-ciptaan yang ada di alam semesta ini, termasuk diri kita, ya. Makin kita menyelidiki, meneliti ciptaan-ciptaan Allah, maka kita akan mengetahui betapa
maha agungnya Allah, maha besarnya Allah, maha mengetahuinya Allah, maha detailnya Allah, telitinya Allah. Itulah semua yang disebut ya dalam Asmaul Husna itu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.